Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menampilkan videonya Ustadz Alwan ya, yang mereact videonya Deborah, yakni Rumah Apologet Kristen dan juga Al Hayat Indonesia, yang mana sangat melecehkan sekali nih teman-teman kontennya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, kita ramaikan dan kita subrek channel Panah Islam. Ini adalah channelnya Ustadz Alwan teman-teman. Di sini Ustadz Alwan mereact videonya Deborah sang penghujat ini teman-teman. Dan sayangnya barang buktinya dan atau videonya itu sudah nggak ada teman-teman di rumah apologet Kristen ya. Di rumah apologet Kristen ini sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Saya cari bahkan video saya yang 1 tahun yang lalu pun itu sudah nggak ada ya. Artinya rumah apologet Kristen ini sudah menghapus videonya. Dan juga di Al Hayat Indonesia kita cari teman-teman, nggak ada video yang berjudul seperti yang di-react oleh Ustadz Alwan. Sudah nggak ada, sudah dihapus videonya teman-teman ya. Baik, tanpa harus berlama-lama kita langsung simak videonya. Menurut saya si perempuan ini harus diusut ya, dicari tahu dia siapa-siapa kelompoknya karena terafiliasi dengan geng penghujat. Bisa gitu kan geng penghujat. Saya dikirimi WA sama salah seorang teman di WA di grup tentang bagaimana para penghujat ini ya dengan modal ilmu yang dia dapat dari Christian Prince dan para penghujat lain di luar negeri itu dibawa ke Indonesia. Dan ini sudah terdeteksi pelakunya satu ya. Ini namanya Deborah. Ya, Deborah ini ada video dia dengan dengan istri Saifuddin Ibrahim itu. Deborah ini saya tidak tahu ya. Katanya dia murtadin, ya, dia ngasuh anak dari Saifuddin. Tapi yang jelas dari suaranya itu kita bisa identifikasi. Nah ini wajahnya ada, orangnya ada. Maka tentu tidak sulit, dia tinggal cari tahu saja rumah dari Saifuddin Ibrahim, dia siapa, orang orang harusnya sudah bisa tahu dia di mana. Ya. Kenapa? Karena gini, ya di sini dia sebagai moderator, meskipun dia tutup kameranya di sini, tapi dari suaranya kita bisa tahu suaranya sama. Kemudian bikin konten ya, kontennya dimasukkan di Al Hayat Indonesia. Judulnya seperti ini, Nabi cabul mesum anak hasil Salome. Ada kata Muhammad, ada Islam, ada Aminah, dan diucapkan itu juga di dalam ucapannya dia menjelaskan tentang keistimewaan Nabi dan coba kita dengarkannya. Ya jelas ini teman-teman, Muhammad, Islam, Nabi cabul mesum anak hasil Salome ya, yang lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Nah ini konten video ini ya ada di Al Hayat Indonesia, tapi sayangnya si si Sopkatul Al Bahluliyah sudah menghapus videonya dan saya cari sudah nggak ada teman-teman ya. Saya penasaran sampai saya mencari ke rumah apologet Kristen ya, dan di sini juga nggak ada videonya teman-teman ya. Bahkan video saya yang mempertanyakan perintah Yesus kepada iblis untuk menyembah siapa gitu kan, juga nggak ada. Artinya mereka sudah menghapus videonya teman-teman. Tidak bermanfaat mendengarkan 2,5 jam yang mereka lakukan, tapi di sini jelas ini istilah Nabi cabul, mesum, dan yang melakukan ini adalah rumah apologet Kristen. Jadi bisa kita artikan mereka ini mengaku diri mereka sebagai apologet, defender of faith. Ini apa ya? Menurut saya begini, titik terendah dari seorang pendebat atau yang mengatakan dia pembela agama adalah ketika dia masuk ke tahapan menghujat, dan yang dilakukan ini menghujat. Ya, sudah masuk kategori menghujat. Kenapa? Karena
dia berikan tuduhan, dia berikan tuduhan, dan di sini bahasanya sangat luar biasa ya. Um, seperti bahasa Pauzang, seperti bahasa Saifuddin Ibrahim. Dan ini bahasa juga dari Christian Prince. Ini menunjukkan wajah asli mereka sebenarnya. Sebegitu bencinya mereka dengan Islam. Ya. Padahal secara ilmu mereka tidak punya ilmu itu. Mereka hanya mendengar dari sepihak dari Christian Prince. Ya. Sehingga uh, ini sebenarnya kadar yang paling rendah dari seorang apologet. Dan ini sebenarnya harus dilakukan perubahan. Saya sih inginnya mereka ini bertobat gitu. Inginnya mereka itu tidak lagi melakukan yang seperti ini. Ada cara-cara yang elegan untuk kalau mereka misalnya merasa dirinya benar, buka itu di ruang diskusi. Tunjukkan dalil-dalilnya, kan gitu. Karena saya kayaknya udah pernah ini, misalnya contoh ya, umur Rasulullah SAW lahir setelah bapaknya mati 4 tahun, itu saya sudah pernah bantah saya bikin konten. Coba saya lihat kan. Hmm. Ini nih. Hmm. Disimpan ya, ini ya. Saya bukakan. Ini. Saya enggak bisa. Kalau saya gini nanti layarnya hilang. Coba lihat. Jawaban atas tuduhan Nabi Muhammad SAW lahir 4 tahun setelah ayahnya wafat. Ini sudah saya bantah. Ya. Halo, gua Radit. Nih. All right, we're here today to test the English level of some global use. Come on, let's see what. Nah ini saya bantah dari tunjukkan di mana narasinya ada didapat ya. Kemudian ya saya jelaskan karena ini bukunya itu kan dari CP ya, dari Christian Prince. Lalu saya bukakan dua riwayat ya, di mana ada di dalam Tabaqat Al-Kubra dua riwayat. Ya bahkan di dalam dua riwayat itu sendiri bertentangan dua-duanya antara satu dengan yang lainnya. Sudah saya bahas gitu. Tapi saya nggak tahu apakah informasi ini sampai ke telinga mereka karena mereka ini nggak mau dengar apa yang disampaikan kami dan dia nggak mau bawa ke ranah diskusi atau tuduhan daripada ini ya yang sering dibawakan sama Sihar. Saya bukakan dulu. Ya tentang salah satu keistimewaan daripada Nabi katanya Nabi boleh kalau Nabi suka dengan seorang perempuan Nabi boleh suruh laki-laki itu ceraikan karena berdasarkan kisah Zaid. Ya itu juga uh, tidak benar ya karena Zaid itu sudah kita bahas bahwa hadis yang ada dalam tafsir At-Tabari itu hadisnya maudhu, hadis palsu, hadisnya palsu. Ada juga yang dhaif, yang lemah dan ada narasi yang sahihnya itu kayak gimana. Karena kejahilan mereka dari ketidaktahuan mereka dari apa ya? Ketidaktahuan mereka dari sumber-sumber Islam itu bagaimana cara pengambilan dalilnya, istidlal pengambilan dalilnya. Ya akhirnya jatuh ke penghujatan seperti ini. Kalau saya sih maunya ini diusut dulu ya, siapa-siapa orang-orang yang ada di balik mereka ini. Maksudnya bukan untuk dipenjara, mungkin polisi bisa kumpulkan mereka lalu kasih peringatan ya, kasih peringatan dulu si si Sabuk Deborah ya. Ya, atau paling tidak polisi fasilitasi kami diskusi langsung dengan orang-orang ini yang mengaku tahu tentang Islam ini. Karena kami nggak terima itu. Ya, langsung buat judul Nabi Nabi cabul mesum. Ini nggak sehat. Manfaatnya juga apa gitu loh. Manfaatnya juga apa? Manfaatnya buat kalian apa dengan jadi penghujat? Ya ini Ex Ahmed ini juga ini penghujat ini ya. Coba ini mereka ambilin, mereka undang. Bentar. Ahmed ex Muslim. Nah, ini orangnya. Ini juga penghujat ini. Ini ada di TikTok. Saya barusan ketemu juga ini orangnya. Berapa kali saya ketemu? Mungkin 3 kali, 2 kali dia kick saya. Karena dia bilang saya tree worshipper ya. Begitu saya bantah bahwa dia mengatakan bahwasanya Allah kamu tuh sebatang pohon. Nah, kan gitu. Allah kamu punya 2 tangan. Ini yang saya jelaskan ke dia 2 tangan di situ kanan itu maksudnya figurative word. Kalau pakai standar yang sama di Bible kamu itu Tuhan itu punya bulu, punya paha gitu. Makanya mereka nggak bisa diskusi kecuali menghujat saja, ya, menghujat saja.
Ini kasihan sebenarnya, ini kemunduran yang dramatis bagi apologet-apologet Kristen ya. Menurut saya ini bukan menunjukkan mereka semakin hebat, ini keputusasaan sebenarnya. Mereka tidak bisa naik tingkat, naik level, akhirnya mereka jadi penghujat. Ya, itu sangat sangat amat disayangkan. Jadi ini ada kebetulan ada berita baru lagi. Nih, betapa kami umat Islam itu ingin sekali mendudukkan mereka ini dan memahamkan mereka tentang agama Islam. Ini datuk-datuknya ini Zakaria Butros ini. Zakaria Butros ini, datuk-datuknya. Dan baru saja ini berapa hari? 4 hari yang lalu, ya. 4 hari yang lalu ada lagi saudara kita Muslim yang berhasil kontak dia ketika dia live untuk mengingatkan kembali tantangan diskusi, ya. Karena Zakaria Butros ini sama juga dia mengkaji, tapi mungkin ya dia tidak terang-terangan seperti Nabi cabul apa gitu tidak, tapi kontennya sama gitu. Ambil dari hadis yang dhaif, maudhu, ya. Yang kalau orang-orang yang tidak paham dengan agama ini tuh mudah terkecoh karena dia nggak punya akses ke kitab-kitab yang asli. Ya, rata-rata orang Islam juga tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Ini kan jadi problem. Nah, ini judulnya, Hurubu Zakaria Butros al-Mudhik min Munadharah. Larinya pelawak Zakaria Butros dari debat. Nggak mampu mereka. Ini dengan Al-Ustadz Muqis As-Saqqar ini harusnya. Nah, ini bukan hanya beliau. Ini salah satu mujahid dakwah juga ya, pembela Islam juga di Arab sana, mengangkat larinya Zakaria Butros. Ini baru-baru ini juga Mahmud Daud juga angkat. Coba saya buka channelnya. Ya, saya postkan dulu. Nah, ini Mahmud Daud mengangkat juga ucapan-ucapan Zakaria Butros ya. Kemudian diterangkan bagaimana dia diajak lagi untuk diskusi, debat, nggak mau juga. Informasinya bahkan sudah 13 tahun. Al-Ustadz Al-Muqis As-Saqqar itu, ini orangnya, Al-Ustadz Muqis As-Saqqar, ini orangnya sebelah kanan ini, itu menantang beliau untuk langsung debat. Ya, ini bukan kaleng-kaleng ya. Dan saya ingat ya, kalau dulu pernah juga saya ingin diskusi dan si Sofiatul itu katanya mau nggak kamu lawan Zakaria Butros. Saya bilang mau sekali saya. Ya, mau sekali saya berdebat sama si Zakaria Butros itu. Ada itu ya, ini saya cari. Nah, ini nih. Alwan melawan pemain import Zakaria Butros. Ya, ini karena ada ucapan dia waktu itu untuk menantang saya ya. Sebentar. Di sini dia panggil Zakaria Butros ya. Coba juga berarti kualitas saya juga sudah kualitas ekspor ya. Dan tentunya tak dari ini. 60 juta, betul nggak teman-teman? Ya, Halo? betul. Ya, Betul. kalau semisal ya kita mengatakan misalnya contoh kata si Julius HMC si homo, untuk apa kita menghargai kepalanya dia? Dia pengetahuannya tentang Quran tidak ada, pengetahuannya tentang Dia kena hukum 2 kali di Mesir. Saya nggak tahu apakah pada umum si Zakaria. kapan kamu bersedia debat dalam bahasa Arab kita live kan, kalau kamu lari berarti kamu kawat seperti one way. Jangan suka di mute ya. Saya recording ini sikap Nggak kalian masalah lu suka record. mute. Masalah. Lain. Ya, jadi ini mulai dia nantang saya ya, waktu itu dia mulai tantang saya. Dan saya ingin sekali melakukan debat itu untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa al-jahil murakkab ini, mereka ini tidak punya kemampuan kecuali mempelintir daripada hadis, kemudian mencari sumber-sumber hadis yang maudhu'ah ya. Dan coba kalau kita pakai standar itu dulu, Yonatan Nandar pakai apokrifa ya, lalu mereka marah-marah kiri kanan ya. Cuman kalau ditunjukkan sekedar datanya, dalilnya, itu bagus dalam dialog santun kan, nggak apa-apa. Cuman kalau sampai ada label Nabi cabul, Nabi mesum, ini sudah delik pidana sebenarnya. Cuman kami maunya tuh mereka ini dibina dulu ya, jangan ya, kasihan juga kalau dipenjarakan. Ya, tapi jangan didiamkan juga gitu. Jangan didiamkan juga karena ini kayak orang buta menuntun orang buta mereka ini. Jadi mereka harus dibuat melek matanya. Di mute saya, makanya nggak bisa bicara. Jadi kapan saya nggak bisa ngomong, itu saya di mute ya. Iya. Lu ngomong di saat Enggak, orang kamu ngomong. takut dengan kebenaran. Saya bicara di Kebenaran tidak apa kita adil. bersimo? Oke, Ngomong Sofia, kebenaran kita kita ngobrol bersimo, berdua. kita Kita ngobrol berdua. Sofia, kita ngobrol Sebentar berdua. Awan, Coba, saya
tidak pernah takut dengan kitab puisimu, karena kita Husain sudah membukakan dengan banyak referensi dari kitab-kitab Arabi bahwa Coba nabimu kamu sudah belajar. berkata Kamu kalau kan ada sudah belajar dengan bagian-bagian Hussein, kan? dari Quran Ayo yang kita berdua, hilang. kita berdua mari. Loh, kamu kan Nah itu di mute, diturunkan, di mute. Ini keseringan ya mereka. Ika itu beda waktu awal. Kalian Kamu kenapa konfirmasi pakai dulu hari apa komunikasi? aja. Itu ini pokoknya di mana lah, ada lah di sini. Pokoknya dia suruh saya debat sama Zakaria Butros ya. Dan ternyata sampai hari hanya bahkan saya WA Edis ya. WA Edis waktu itu ada mungkin saya. Tidak ada ya, tidak mau dia. Sampai saya WA Edis pun, Edis juga angkat tangan karena langsung ke Sofia. Padahal Edis yang memprakarsai untuk saya bisa juga debat dengan Zakaria Butros. Jadi semua hanya omong kosong belaka saja ya. Dan ini juga yang terjadi baru-baru ini 5 hari yang lalu di mana siapa si Zakaria Butros Al-Mudhik ya, pelawak ini itu dia lari dari diskusi ya. Seorang Ustadz Al-Mauqis As-Saqar, beliau seorang apa namanya ahli ya, jurusannya memang Muqaranatul Adyan ya, perbandingan agama, Ustadz ini doktornya. Jadi lari kabur ya. Bahkan kata Ustadz mungkin As-Saqar itu udah dikirimi surat dari sejak 13 tahun yang lalu. Jadi ya ikhwani fillah, coba kalian kasih komentar ya. Saya mau baca itu. Gimana sebenarnya ini cara menyikapi para jahil, orang-orang yang mengikuti. Sebentar nanti kalau sudah kena tangkap, mereka ini lantas kami ditangkap, kami nggak bisa bebas bicara. Bagaimana bisa dianggap bebas bicara kalau yang kamu lakukan itu adalah Conqueror's Blade. kalimat-kalimat yang memang nggak sehat, ya? Kalimat-kalimat yang memang nggak sehat, hanya menghujat saja. Gimana ini? Nabi cabul, mesum. Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Itu aja mungkin dulu ikhwan fillah. Kalau mau diusut ini usut dulu dari si pembantu Saifuddin ini, ya. Lalu merembes ke yang lain. Siapa-siapa yang kira-kira terlibat dalam rumah apologet Kristen ini. Saya lihat dulu channelnya. Rumah apologet Kristen. Ada channelnya nggak? Oh ini ada ini. Ini sudah dipasnya nih Tony Bastaman. Ini orang-orang ini nih, orang-orang ya satu golongan, satu kelompok ya. Nah, ini ada seperti ini ya. Mengapa kalau mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi harus bersedekah dulu? Quran surat. Ini sudah pernah saya bahas ya, Konfillah ya. Sudah pernah saya bahas ya. Bahwa orang-orang dulu, orang-orang miskin, mereka tidak punya akses kepada Nabi SAW. Mereka cemburu. Hanya orang-orang kaya yang bisa berkonsultasi dengan Nabi karena mereka punya banyak waktu. Yang miskin tidak punya kesempatan itu. Biar adil, Nabi memerintahkan untuk para sahabatnya itu, ya sudahlah kalian bersedekah, bukan kepada Nabi, tapi dipelintir sama Nabi itu, sama Christian Prince itu harus uangnya kasih ke Nabi. Ini semua ya, ini semua tuduhan-tuduhan ini. Kalau mereka tidak mau pertemukan dalam diskusi dan data, itu jatuh-jatuhnya jadi fitnah. Jatuh-jatuhnya jadi fitnah gitu. Lebih bagus dipertemukan, kita bukakan gitu langsung ya. Ya, seperti si Herdi kemarin kan ya, cerita kerikanan tentang Nur Muhammad. Terus begitu kita sampaikan hadisnya palsu, nggak terima dia. Ini kejahilan. Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudara-saudaraku kalau agak jarang live di buat konten di YouTube. Saya terus terang buat konten itu susah ya, karena harus duduk, harus ngedit meskipun tidak terlalu berat. Cuman saya sekarang lebih sering di TikTok karena bisa sambil baring-baring. Saya kondisi belum begitu pulih, belum begitu fit, jadi mohon dimaklumi kawan kita. Mohon doanya. Ya, ini dia videonya teman-teman, saya cukupkan sampai di sini ya. Sebetulnya saya itu apa ya, kalau ingat-ingat kelakuan mereka itu sering ketawa-ketawa sendiri teman-teman. Ya jengkel juga pastinya ya. Membahas tentang Nabi Muhammad beginilah, begitu, sampai menulis Nabi cabul, anak hasil Salome dan lain sebagainya gitu kan.
Terus hubungan keimanan dengan mereka itu apa? Hubungannya dengan iman mereka itu apa? Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada. Ini kan apa ya? Memang mereka itu lawak-lawak, ya, lawak-lawak, teman-teman. Kerjanya cuma ya memfitnah, menghujat dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi yang lain, pada saat ditanya seputar kitab mereka, seputar perintah-perintah Yesus di dalam Bible, mereka kelabakan. Mereka cuma muter sana dan muter sini. Seperti contohnya Deborah pada saat saya tanya, Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8, Yesus pada saat Yesus dicobai oleh iblis, Yesus itu memerintahkan untuk menyembah kepada siapa? Iblis diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah siapa? Untuk menyembah Allah. Tapi mereka muternya itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya. Seperti si Deborah. Ya, begitulah mereka, teman-teman, ya. Memahami kitab sendiri saja nggak paham, sok-sokan membahas Al-Qur'an, membahas hadis. Begitulah mereka, teman-teman. Tapi kita doakanlah semoga mereka bisa berubah, ya, teman-teman. Tentunya dengan cara-cara yang lebih baik. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.